Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Dan buat kalian yang mau kasih Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken meluncur. Setelah perpisahannya dengan Putri Miao Miao, Kinan pun kemudian pergi ke ruang Kaisar Suci untuk memurnikan pedang The Heaven Staring Saber. Di sini senior Crimson Blood bertanya kepada Kinan, apakah Kinan bisa menyaring pedang The Heaven Staring Saber? Meskipun saat ini Kinan sedang terluka. Namun senior di Sword Dairat yang melihat Kinan sangat percaya diri, ia percaya kepada Kinan. Kinan pun berkata kepada mereka berdua agar tidak mengkhawatirkannya. Kinan lalu mulai berkonsentrasi dan mulai masuk ke laut kesadarannya. Setelah Kinan masuk ke dalam laut kesadarannya, ia pun bertemu dengan tangan kanan dewa perangnya yang berwujud manusia. Tangan kanan dewa perang Kinan di sini merasa senang karena Kinan tidak mengecewakannya. Namun ia mengingatkan Kinan jika benua timur hanyalah awal perjalanan Kinan. Karena di benua tengah Kinan akan menemukan orang-orang yang jauh lebih kuat. Tangan kanan jiwa petarung Kinan pun berkata, dunia bela diri itu seperti mendayung rakit melawan arus, di mana Anda berhenti mendayung, musuhmu yang sebenarnya masih menunggumu di kejauhan. Setelah berkata seperti itu, tangan kanan jiwa God of War pun memberikan sebuah gulungan kepada Kinan. Namun sebelum Kinan tiba di benua tengah, Kinan tidak boleh membuka gulungan tersebut. Dikarenakan gulungan itu adalah panduan untuk Kinan menemukan bagian tubuh jiwa God of War lainnya. Setelah itu mereka berdua pun bersatu, karena Kinan telah memurnikan Heaven Staring Saber, dan jiwa God of War, Kinan pun sekarang naik tingkat menjadi tingkat Tian level 1. Bukan hanya martial soulnya saja, tapi kultivasi Kinan pun meningkat drastis. Kinan bergumam, aliran martial highness sudah melampaui batas low defying martial highness. Apa aku sudah maju ke Divine Battle Martial Highness? Gumamnya bertanya-tanya. Sedangkan di sisi lain, senior Crimson Blood pun merasakan jika kekuatan Kinan sudah melampaui low defying martial highness. Ia juga merasa heran kenapa tiba-tiba kekuatan Kinan melonjak dengan begitu pesat. Kemudian di sini sebuah cahaya biru mulai menyelimuti tubuh Kinan dan celegur. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang bahkan membuat senior Crimson Blood dan senior di Sword Dairat terkejut. Apa yang terjadi? Ucap mereka. Di sini tubuh Kinan kemudian diselimuti aura berwarna ungu. Dan tiba-tiba rambut Kinan pun berubah warna menjadi warna ungu. Dan kekuatan Kinan pun meningkat begitu kuat. Terlihat aura Kinan yang sangat menakjubkan setelah bertransformasi. Senior Crimson Blood mengatakan jika itu disebut penghancuran dan rekonstruksi tubuh. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang kuat. Bahkan senior di Sword Dairat terlihat sangat terkejut. Dikarenakan gempa itu disebabkan oleh sesosok jin Ifrit yang berkata jika dirinya adalah bentuk dari pembalasan langit dan bumi. Karena Kinan telah menentang kehendak surga, maka Kinan akan dikutuk oleh banyak rintangan yang akan datang tak akan ada habisnya. Tapi Kinan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia langsung menebas jin Ifrit itu menggunakan pedangnya. Aku satu-satunya orang yang sudah melampaui batas low defying martial highness dengan mencapai divine battle martial highness. Jadi kenapa aku harus takut? Kutuk aku kalau berani, ucap Kinan kemudian. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Terlihat Kinan masih berkultivasi. Bahkan kedua senior yang melihatnya merasa khawatir jika Kinan akan menyerap semua ki yang ada di tempat itu. Tiba-tiba Kinan pun membuka matanya yang membuat senior Crimson Blood pun akhirnya lega karena Kinan telah selesai berkultivasi. Melihat aura Kinan yang sudah semakin kuat, senior Resort Tyrant pun berkata, ini baru 2 bulan dan kau sudah berubah menjadi orang yang baru. Sepertinya kau sudah menyaring Heaven Staring Saber sepenuhnya. Setelah senior Resort Tyrant berkata seperti itu,
Senior Crimson Blood lalu melihat ke arah Kinan dan mengatakan, "Kinan, sebuah nasihat dariku. Heaven Staring Saber itu adalah sesuatu yang membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya di benua Changlan tergila-gila. Karena kamu sudah menyaringnya, artinya kamu tidak bisa lagi menghindari masalah itu." Mendengar saran dari Senior Crimson Blood, Kinan lalu mencangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Senior Crimson Blood. "Terima kasih sudah mengingatkanku, Senior. Jika ada yang ingin mengambil hartaku, maka mereka bisa datang dan aku akan menggunakannya sebagai batu loncatan." Namun tiba-tiba Kinan merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Ia pun mengambil sesuatu yang bergerak tersebut, yang ternyata itu adalah jimat Heavenly Fortune Talisman. Setelah Kinan memegang jimat tersebut, jimat itu pun mengeluarkan cahaya berwarna ungu. Lalu yang membuat Kinan terkejut, dan tiba-tiba jimat Heavenly Fortune Talisman pun berubah menjadi seekor tikus. Senior Lizard Dairet melihatnya pun kemudian berkata, "Fortune Moss? Aku tidak tahu kalau Heavenly Fortune Moss lahir seperti ini." Heavenly Fortune Moss dianggap sebagai keberadaan langka yang terkait dengan keberuntungan surga. "Kinan, ini akan memberimu keberuntungan." Heavenly Fortune Moss seperti berkata sesuatu kepada Kinan. Kinan kemudian di sini menatap Heavenly Fortune Moss dan berkata, "Apa kau bertanya? Apa aku ingin membuka Heavenly Fortune Pet?" tanya Kinan kepada tikus itu. Sedangkan Senior Crimson Blood yang melihat tikus tersebut, ia merasa tidak yakin jika tikus itu bisa membuka Heavenly Fortune Pet. Kinan dengan tersenyum lalu berkata lagi kepada tikus itu, "Jika kau bisa melakukannya, lalu lakukanlah. Aku tidak sabar untuk melihat 3 besar Hidden Dragon Ranking." Singkat cerita, kita berpindah ke Heavenly Fortune Lake, yang dimana ini adalah tempat dibukanya Heavenly Fortune Fest. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Master Aliansi Perdagangan juga ternyata telah ada di tempat itu. Di sini Master Aliansi Perdagangan berkata, "Tanpa diduga, The Heavenly Fortune Fest dibuka jauh lebih awal dari biasanya. Dan terlihat seseorang yang ternyata adalah salah satu dari 3 besar Hidden Dragon Ranking yang bernama Jiang Feifan." Jiang Feifan lalu melihat ke arah Master Aliansi Perdagangan dan berkata, "Kinan masih belum datang, jadi kemungkinan dia tidak berani datang kan?" "Feifan, jangan meremehkan Kinan saat waktunya tiba," balas dari Master Aliansi Perdagangan yang mendengar jika Feifan meremehkan Kinan. Namun di sini dengan sangat sombong, Jiang Feifan lalu berkata lagi kepada Master Aliansi Perdagangan, "Tidak perlu mengatakan apapun, dia hanya sampah sekarang. Apa yang perlu ditakuti? Bahkan Cheng Tiang bukan tandinganku sekarang." Terlihat Master Aliansi Perdagangan pun mengacuhkan ucapan dari Feifan. Master Aliansi Perdagangan menganggap jika Feifan hanya bermulut besar. Tiba-tiba datanglah Master dari Pavilion Wangxian. Melihat para gadis dari Pavilion Wangxian, orang-orang pun menjadi terpana. Mereka berkata, "Jika aku bisa memenangkan senyum Murongsu, aku tidak punya penyesalan dalam hidup ini. Kau tidak tahu apa-apa, itu bunga yang indah seperti Yulosa yang mengasihkan." Tiba-tiba orang-orang dari kerajaan Burning Heaven juga datang menaiki kura-kura Black Tortoise. Terlihat di sana ada Long Hu, Di Feng Yun, dan si gadis yang pernah menjadi pengawal Kinan. Orang-orang di sana pun mempertanyakan Kinan, mengapa Kinan tidak bersama mereka. Long Hu yang mendengar itu pun merasa kesal karena mengapa hanya Kinan saja yang mereka perhatikan. Setelah turun, Long Hu yang melihat wanita yang di sebelah Yulosa pun mempertanyakan siapa orang tersebut. Ya maklum ya, Long Hu ini maniak cewek, sama kayak si Sanji di anime One Piece. Di sini Murongsu menoleh ke arah Yulosa. Murongsu berkata kepada Yulosa, sepertinya Kinan memang tidak akan datang ke tempat ini. Namun Yulosa mengingatkan Murongsu jangan meremehkan Kinan, karena Kinan selalu memberikan sebuah keajaiban. Feifan yang mendengar jika gadis-gadis itu hanya berfokus kepada Kinan, ia nampak kesal. Padahal dirinya ada di depan mereka, ia pun bergumam, "Aku berdiri di sini, dan mereka bahkan tidak menatapku. Apa pikiran mereka tertuju pada Kinan saja? Sialan." Setelah itu Feifan pun menyangkupkan tangannya dan menyapa para gadis. Feifan lalu memperkenalkan dirinya jika dirinya adalah Jiang Feifan. Namun Yulosa dan Murongsu mengacuhkan Feifan dan malah menganggap Feifan aneh.
Jiang Feifan pun menjadi malu karena terlalu percaya diri. Tiba-tiba terdengar suara orang yang meledek Jiang Feifan. Orang tersebut berkata, "Wow, Jiang Feifan, kau masih sok seperti dulu ya? Apa kau pikir bahwa jika kau menyebutkan namamu, mereka akan terkesan denganmu?" Feifan yang mengetahui suara itu adalah suara Cheng Tian, lalu meminta agar Cheng Tian keluar dan jangan meledek dirinya di belakang layar. Cheng Tian pun tiba-tiba muncul di hadapan Feifan. "Jangan mencariku," ucapnya. Cheng Tian pun menantang Feifan untuk bertarung. Tentu saja mendengar provokasi dari Cheng Tian, Feifan pun sangat kesal. Ia pun tidak takut kepada Cheng Tian. Feifan pun memanggil Cheng Tian dengan sebutan anjing buta. Mendengar jika dirinya dipanggil anjing buta, Cheng Tian pun menjadi emosi dan suasana pun semakin memanas. Namun ketika suasana semakin memanas, Master Aliansi Perdagangan pun menghentikan Jiang Feiyan. Master Aliansi Perdagangan mengatakan jika Heavenly Fortune Path akan segera dibuka dan Jiang Feifan harus tenang dulu. Master Aliansi Perdagangan kemudian menyangkupkan tangannya dan menoleh ke arah Cheng Tian. Ia berkata, "Teman kecil Cheng Tian, jangan diambil hati. Feifan tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan." "Aku akan tenang dan pura-pura tidak ada yang terjadi kok," jawab Cheng Tian. Namun terlihat Kinan sudah ada di tempat itu dan sedang memperhatikan mereka. Kinan pun lalu dengan lantang berkata kepada mereka, "Pertunjukan yang bagus telah dirusak oleh pemimpin Aliansi Perdagangan. Kau benar-benar bisa jadi pengacau kemanapun kau pergi ya." Melihat Kinan yang telah berada di tempat itu dan mendengar ucapannya, Master Aliansi Perdagangan pun seketika menjadi kesal. "Kinan, kau ya pengacau. Beraninya kau membicarakan orang lain," ucapnya. Di Feng Yun dan Long Hu yang melihat Kinan mereka sangat senang. Namun di sini Fei Fan yang sudah lama penasaran dengan Kinan, ia lalu berkata, "Jadi kau ya yang namanya Kinan. Aku ingin melihat kemampuanmu hari ini." Tanpa basa-basi, Fei Fan pun langsung menyerang Kinan dengan jurus Blue Lotus Sword Throne. Namun dengan mudah Kinan menghancurkan serangan Fei Fan tersebut. Skill yang lemah aja belagu lu," ucap Kinan. Fei Fan langsung terpental ke belakang dan terkejut. Ia sangat tidak menduga jika serangan andalannya bisa dihancurkan oleh Kinan. "Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kau menghancurkan Blue Lotus Sword Throne-ku hanya dengan satu gerakan. Bukannya kau kehilangan semua kultivasimu ketika saat gagal melalui kesengsaraan surgawi? Bagaimana kau bisa memulihkan kultivasimu begitu cepat?" ucap Fei Fan heran. Kinan kemudian menjawab ucapan Fei Fan dengan tersenyum. "Itu alami. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Jika kau tidak punya kepercayaan diri saat memprovokasi lawan yang lebih kuat, kau hanya akan membunuh diri sendiri." Dan tiba-tiba sebuah gempa terjadi. Ternyata di sini Heavenly Fortune Path telah dibuka. Semua orang pun mulai bersemangat, karena inilah yang mereka tunggu. Tiba-tiba muncullah sebuah formasi. Master Aliansi Perdagangan menjelaskan, jika jimat Heavenly Fortune dimasukkan ke formasi ini, maka mereka akan diteleportasi ke The Heavenly Fortune Path. Kalian adalah ketiga teratas Hidden Dragon Ranking, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Tiba-tiba tikus kecil yang dibawa Kinan mulai bertingkah aneh. Kinan pun sangat terkejut saat melihat pergerakan tikus itu yang sepertinya ingin melakukan sesuatu. Tiba-tiba jimat yang dipegang para murid tiga teratas Hidden Dragon Ranking langsung keluar dengan sendirinya tanpa arahan dari pemiliknya. Hal itu membuat mereka sangat panik dan terkejut. Fei Fan pun langsung bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Padahal dia tidak melakukan apa-apa kepada jimat itu. Ternyata tikus kecil itulah yang mengambil ketiga jimat itu dengan menyedot jimat Heavenly Fortune itu menggunakan mulutnya. Ketiga jenius tiga besar Hidden Dragon Ranking pun sangat kesal melihat tikus kecil Kinan menelan jimat mereka. Dan sekarang tikus kecil itu harus mengembalikan jimat itu. Fei Fan dan Cheng Tian pun menanyakan kepada Kinan, apa maksudnya ini? Apakah Kinan sengaja melakukan ini? Jika Kinan tidak mengembalikannya, maka dia akan ngamuk. Namun di sini Murongsu berkata kepada Kinan dengan sangat sopan. Dia meminta Kinan untuk menyerahkan dengan baik-baik jimat yang telah tikus itu ambil. Ia mengatakan itu karena dia tidak ingin bertengkar dengan Kinan. Dengan santai, Kinan pun menjelaskan kalau percaya atau tidak percaya, dia juga tidak tahu alasan kenapa tikus kecilnya mengambil semua jimat itu. Kinan pun langsung menggunakan kekuatannya dan ingin melakukan sesuatu kepada tikus kecilnya.
Kinan mengatakan kalau dia akan mengembalikan jimat itu kepada mereka. Namun tiba-tiba muncullah sebuah formasi dari tikus kecil itu yang membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka sangat kebingungan kenapa tikus itu bisa melakukan hal itu. Tiba-tiba tikus kecil itu berubah menjadi sesosok yang tidak dikenal. Sosok itu menjelaskan kalau Heaven 14 Fate di tempat ini sudah aktif. Semua kultivator di bawah Martial Secret diperbolehkan masuk ke Heavenly Fortune Fate. Tapi pintunya hanya akan dibuka selama 1 jam. Murongsu di sini pun sangat terkejut. Dia paham ternyata tikus kecil yang dibawa Kinan itu adalah kunci untuk mengaktifkan pewarisan Heavenly Fortune Fate secara penuh. Kinan pun lega dikarenakan dengan begini sepertinya jimat Heavenly Fortune itu sudah tidak lagi dibutuhkan untuk memasuki Heavenly Fortune Fate. Dengan begini, Kinan sudah menepati janji kepada Jiang Bilan. Fei Fan dan Cheng Tian pun baru paham. Ternyata ini adalah rencana Kinan untuk memasukkan orang lebih banyak ke dalam The Heavenly Fortune Fate. Orang-orang yang mengetahui hal itu pun sangat senang karena mereka di sini akan bisa masuk untuk mendapatkan keberuntungan mereka. Para pemimpin pun mulai menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan semua peserta yang sesuai dengan persyaratan agar mereka bisa memasuki The Heavenly Fortune Fate. Ternyata Jiang Bilan juga ada di sini bersama orang-orang yang akan masuk ke Heavenly Fortune Fate. Jiang bilang memuji Kinan jika Kinan ini adalah orang yang menepati janji. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan membawa pengawal. Pria itu ternyata berasal dari klanmu. Orang-orang menebak sepertinya klanmu juga sangat tertarik dengan Heavenly Fortune Fate. Pria itu pun menjelaskan kalau dia datang ke sini diperintahkan oleh Patriark untuk mendapatkan Presiden Dreamflower. Siapapun yang bisa membawanya dan mengantarnya ke klanmu, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Patriark secara langsung. Semua orang pun sangat bersemangat. Kesempatan ini bagi mereka adalah kesempatan yang sangat langka dan mereka akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan Presiden Dreamflower untuk menjadi murid Patriark klanmu. Tiba-tiba pria itu melirik Kinan dan menyadari kalau Kinan ternyata tertarik dengan tempat ini juga. Anak buahnya pun melihat Kinan ini terlihat biasa saja. Namun pria itu menjelaskan kepada pengawalnya kalau Kinan ini orang sangat misterius. Bahkan Kinan ini tidak hanya menghancurkan Dao Seking Mountain, tapi dia juga dekat dengan tetua Miao Miao. Ketua Miao Miao bilang kalau Kinan ini adalah orangnya. Pengawal itu pun sangat terkejut dan sangat tidak terima kalau ternyata orang rendahan seperti Kinan ini diperlakukan istimewa oleh tetua Miao Miao. Kinan yang mendengar itu langsung kesal dan mengatakan, sebenarnya kalianlah yang rendahan karena selalu memandang orang lain buruk. Long Hu yang melihat Kinan dianggap rendahan langsung syok karena jika Kinan dianggap rendahan, bagaimana dia yang kemampuannya jauh dibandingkan Kinan. Mendengar perkataan Kinan, para penjaga itu pun sangat marah. Dengan mengeluarkan kekuatan mereka dan bersiap untuk menyerang Kinan. Namun pria dari klanmu itu langsung menghentikan penjaganya karena tidak ada gunanya bertengkar di sini. Pria itu juga memperingati Kinan kalau tetua Miao Miao tidak ada di sini, jadi Kinan harus berhati-hati. Di sini Kinan tidak peduli dengan ucapan pria itu dan menyuruh semua teman-temannya untuk mengikuti dirinya masuk ke The Heavenly Fortune Fate. Terlihat di seberang jalan ada sebuah gerbang yang bernama Gerbang Neraka. Dijelaskan bahwa 1.000 orang pertama yang memasuki gerbang itu akan diizinkan masuk lebih jauh dan akan memperoleh manfaat yang lebih banyak juga. Kinan baru mengetahui hal itu dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjelajahi The Heavenly Fortune Fate. Tiba-tiba tanah di sekitar pun mulai berguncang yang membuat semua orang menjadi panik. Mereka semakin waspada karena tempat ini pasti memiliki banyak bahaya yang tersimpan. Tiba-tiba muncullah sebuah tengkorak dengan baju seorang prajurit perang. Pasukan itu juga dikenal sebagai pasukan tengkorak. Melihat itu, Kinan pun menyuruh kepada semua teman-temannya untuk tetap berada di dekat Kinan. Mereka juga harus tetap waspada. Tiba-tiba Kinan melihat Yulosa. Kinan pun menanyakan kepada Yulosa kenapa Yulosa malah ikut bersama kelompoknya. Bukankah Yulosa ini memiliki kelompok sendiri? Dikarenakan diperhatikan oleh Kinan, Yulosa pun menjadi malu karena ternyata sepertinya Kinan selalu memperhatikannya.
Yulosa pun makin kepedean dan mengira kalau Kinan sepertinya selalu mengingatnya. Tak berselang lama, tiba-tiba datang Jiang Bilan yang membuat Kinan terkejut. Jiang Bilan berterima kasih kepada Kinan karena sudah menepati janjinya. Kinan pun menjawab kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Lagi pula hal itu juga tidak memberatkannya. Melihat Kinan memiliki teman-teman yang banyak, Cheng Tiang pun melirik Murongsu dan meminta kepada Murongsu untuk bekerja sama dan menangani Kinan. Fei Fan yang sudah terbakar amarah pun memberitahu Cheng Tian bahwa dia akan menghentikan Kinan terlebih dahulu agar Kinan tidak memasuki gerbang neraka. Fei Fan pun langsung menggunakan kekuatannya. Terlihat kekuatannya pun mulai menyebar keluar dari jari-jari tangan Fei Fan. Ternyata kekuatan itu langsung masuk ke tengkorak yang baru muncul dan membuat tengkorak itu bisa dikendalikan oleh dirinya. Dikarenakan hal itu, semua tengkorak yang bangun pun langsung mengepung Kinan. Kinan pun merasa aneh dengan para tengkorak. Kenapa hanya mereka yang dikepung? Kinan pun paham, sepertinya orang-orang yang tidak menyukainya akan selalu menghalangi agar dia terlambat masuk ke gerbang neraka. Namun Jiang Bilan menenangkan Kinan dan dia akan mengurus ini. Jiang Bilan pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Menurutnya benda mati di hadapannya ini sangatlah tidak berguna di hadapannya. Jiang Bilan pun langsung menghentakkan kekuatannya ke tanah. Ternyata Jiang Bilan menggunakan teknik seni kuno pembangkitan pengendalian orang mati. Terlihat tengkorak-tengkorak itu pun menjadi berwarna keunguan. Fei Fan pun menjadi sangat kebingungan karena warna tengkorak yang dikendalikannya auranya berubah. Tiba-tiba semua tengkorak pun langsung menyerang Fei Fan. Fei Fan yang melihat itu pun langsung panik dan berteriak sangat keras karena dia ketakutan. Ketiga peringkat 3 besar Hidden Dragon Ranking itu pun menjadi terkepung. Cheng Tian pun menanyakan sebenarnya apa yang sedang dilakukan Fei Fan. Kenapa malah menjadi begini? Murongsu yang bersama Cheng Tian pun menyadari kalau ternyata tengkorak itu terkena seni pengendalian orang mati dari Jiang Bilan. Murongsu pun bertanya-tanya, sebenarnya Jiang Bilan ini siapa? Kenapa bisa menggunakan teknik yang sangat sulit dipelajari? Melihat ketiga jenius Hidden Dragon Ranking terkepung, Long Hu pun sangat senang. Long Hu dan Kinan pun langsung berlari menuju ke arah gerbang neraka. Namun pada saat Kinan sudah di depan jembatan, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan menyuruh teman-temannya untuk berhenti sejenak karena dia ingin memeriksa jembatan itu. Ternyata benar saja firasat yang dirasakan oleh Kinan. Kalau ternyata jembatan itu banyak dihuni makhluk-makhluk astral yang siap menyerang. Jiang Bilan pun langsung berteriak dan memberitahu kelompok Kinan kalau itu adalah roh jahat. Jiang Bilan menjelaskan kalau dia terlalu lemah untuk mengendalikan roh jahat. Jadi kelompok Kinan harus berhati-hati. Namun Long Hu dengan percaya diri ingin membasmi semua roh jahat itu. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan ingin merubah bentuk tubuhnya. Setelah berubah bentuk ke wujud harimau, Long Hu pun langsung menyerang roh jahat yang menghalanginya. Tapi saat Long Hu menyentuh roh jahat itu, dia pun langsung kesakitan. Dia pun sangat kebingungan. Ternyata serangannya tidak mempan kepada roh itu. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk lingkaran dan menyuruh Long Hu agar tidak bergerak sembarangan karena dia yang akan menangani roh jahat itu. Ternyata kekuatan yang menyelimuti Kinan adalah sebuah pelindung dan pada saat roh jahat menyentuh pelindung Kinan, maka roh jahat itu langsung hancur. Singkat cerita, Kinan pun sampai di gerbang dan membuka gerbang itu. Kinan pun memasuki gerbang neraka atau bisa juga disebut dengan gerbang istana neraka. Ternyata pada saat Kinan memasuki tempat itu, dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi dengan aura yang tidak biasa. Orang misterius itu pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Raja Neraka. Ia juga mengucapkan selamat kepada Kinan karena sudah datang ke tempat ini. Tak berselang lama, ternyata juga tiba kelompok dari Fei Fan dan Cheng Tian yang berhasil memasuki gerbang neraka. Setelah kuota 1000 orang terpenuhi, maka gerbang neraka akan segera ditutup, dan sisa murid yang terlambat akan menunggu di luar. Raja neraka pun menjelaskan kalau dialah yang bertanggung jawab di tempat ini. Aku memiliki 18 tempat pewarisan. Jika kalian ingin mendapatkan pewarisan, kalian harus memiliki kinerja yang bagus dan harus memenuhi syarat.
Fei Fan pun langsung tersenyum. Kinan, jika hanya tes seperti ini, pasti aku bisa mengalahkanmu kali ini. Aku tidak akan pernah kalah lagi darimu, ucap Fei Fan. Tiba-tiba Kinan pun berteriak kalau dia ingin masuk terlebih dahulu. Di sini dia ingin mencoba sebenarnya rintangan apa yang akan dihadapi untuk mendapatkan warisan Raja Neraka. Raja Neraka pun memuji keberanian Kinan. Karena hal itu, Raja Neraka pun menyuruh Kinan langsung memasuki tempat pewarisan bintang 1. Dan Raja Neraka pun langsung mengeluarkan kekuatan pada tangannya. Orang-orang yang mendengar itu dan termasuk Kinan sangat terkejut. Mereka tidak menyangka hanya karena Kinan berani, Raja Neraka memperlakukan Kinan dengan sangat istimewa. Tanpa basa-basi, Raja Neraka pun langsung melemparkan Kinan ke dalam ruangan teleportasi agar Kinan memasuki tempat pewarisan bintang 1. Orang-orang yang tersisa pun menanyakan nasib mereka. Raja Neraka itu pun langsung menjawab kalau murid yang tersisa harus menunggu terlebih dahulu dan antri untuk ujian. Long Hu pun langsung tak bersemangat. Dia sangat menyesali nasibnya yang selalu tidak seberuntung Kinan. Singkat cerita, Kinan pun dilemparkan dari ruang teleportasi menuju ke tempat pewarisan. Sekarang, Kinan berada di suatu tempat yang sangat aneh. Kedua senior Kinan pun memuji keberuntungan Kinan. Namun mereka memperingati Kinan kalau di tempat ini kemungkinan besar ada bahaya yang tidak terduga dan Kinan harus berhati-hati. Kinan pun langsung mengeluarkan tikus kecilnya. Dia akan menggunakan tikus kecil itu untuk sebagai petunjuk jalan agar perjalanannya menjadi lebih cepat. Saat Kinan sedang berlari menuju ke suatu tempat, tiba-tiba senior Crimson Blood berteriak agar Kinan berhati-hati karena dia merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba muncullah seekor ular besar yang langsung menghadang Kinan dan bersiap untuk menyerang dan menghabisi Kinan untuk dijadikan mamamnya. Kinan pun menyadari kalau ular besar di hadapannya ini sangat kuat dan sepertinya memiliki kekuatan seorang martial secret. Tiba-tiba, ular itu pun langsung diserang oleh seseorang yang sangat misterius. Orang itu mengatakan, ternyata di tempat ini ada orang lain selain dirinya. Terlihat pria misterius itu hanya membutuhkan sekali serangan untuk menghabisi ular besar itu. Sepertinya kekuatannya juga sangat kuat. Kinan pun langsung memberi hormat kepada pria misterius itu. Kinan juga menanyakan nama dari senior yang telah membantunya. Pria misterius itu pun menjawab kalau dia tidak ingat dengan namanya. Tapi orang-orang menyebut dirinya adalah leluhur Lik Seking. Senior Crimson Blood pun memperingati Kinan agar Kinan harus berhati-hati dengan orang itu. Karena leluhur Lee Seking ini adalah orang yang berasal dari periode yang sama dengan Raja Neraka. Aku tidak tahu kenapa dia di sini. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Jadi kau harus tetap waspada, ucap senior Crimson Blood. Namun, jangan terlalu khawatir karena kami akan melindungimu. Melihat tingkah Kinan yang aneh, pria itu pun sangat kebingungan karena dia tidak bisa melihat senior Disordered dan senior Crimson Blood. Kinan pun mengucapkan salam kepada orang di hadapannya dan memperkenalkan diri. Kinan pun ingin menanyakan sesuatu kepada senior itu. Namun dengan tiba-tiba datanglah Yulosa dan Murongsu dari ketiga besar Hidden Dragon Ranking yang membuat Kinan menjadi terkejut. Kinan merasa sangat aneh kenapa Yulosa dan Murongsu bisa masuk ke sini. Bukannya hanya satu orang yang memiliki kinerja terbaik secara keseluruhan yang dapat ke sini. Pria misterius itu pun mengatakan, tampaknya Heavenly Fortune Path sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Namun tidak masalah jika itu hanya satu atau tiga orang. Pria itu pun tanpa basa-basi menjelaskan kalau mereka semua pasti sudah mengetahui harta karun yang tersebar. Dan bahayanya juga tidak main-main. Jadi karena adanya kalian, aku yakin kita berempat akan bisa menangani masalah yang akan muncul dan dapat keluar dari tempat ini agar mendapatkan pewarisan. Murongsu pun sangat curiga dan dia menanyakan, apakah ini sangat kebetulan kami bertiga bisa masuk ke tempat ini dengan bersamaan. Jadi kenapa kami harus percaya kepadamu? Pria itu pun menjelaskan, jika Murongsa tidak percaya kepadanya, maka Kinan dan kedua orang lainnya boleh ikut dengannya dan melihat kebenarannya. Singkat cerita, kelompok Kinan pun sampai di sebuah gua yang sangat besar. Pria itu pun menjelaskan kalau tempat ini disebut lembah keputusasaan. Jauh di dalamnya terdapat jalan inspeksi jiwa.
Jalan itu memiliki aura yang aneh. Aura itu akan berhenti jika 4 orang memasuki tempat itu.